gentlemen, are you ready? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Sri Dewi Anggraini, NIM 0501192090 dari jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teori produksi pertanian, yang dimana tugas ini guna untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Pertanian. Dosen pengampu Bapak Muhammad Fajri, STP, MSI. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai teori produksi pertanian, mari kita pahami dulu apa sih yang dimaksud dengan produksi. Di dalam buku Karmini, produksi adalah pemanfaatan atau pengalokasian faktor produksi dengan tujuan untuk menambah kegunaan atau menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan menurut ekonomi pertanian, produksi ialah banyaknya produk usaha tani yang diperoleh dalam rentang waktu tertentu. Dari penjelasan yang sudah saya jelaskan, pasti teman-teman sudah paham dong apa itu produksi. Setelah kita pahami apa itu produksi, kita akan masuk ke penjelasan mengenai kegunaan dari barang atau jasa, yang dimana kegunaan barang atau jasa dapat digolongkan menjadi 5 golongan, yaitu yang pertama, kegunaan bentuk, yang dimana kemampuan suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia disebabkan adanya perubahan bentuk barang. Contohnya, usaha penggilingan padi yang merubah bentuk gabah kering giling menjadi beras. Yang kedua, ada kegunaan tempat, yang dimana kemampuan suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia diakibatkan adanya perbedaan tempat. Yang ketiga, kegunaan waktu, di mana kemampuan suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia disebabkan adanya perubahan waktu. Contohnya yaitu ketika pada saat panen, petani menyimpan sebagian hasil panennya di lumbung padi dan sebagian dijual. Yang keempat, ada kegunaan dasar, yang dimana kemampuan suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia disebabkan adanya unsur yang dimiliki barang atau jasa tersebut. Yang kelima, ada kegunaan milik, yang dimana kemampuan suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia disebabkan adanya kepemilikan barang atau jasa tersebut pada seseorang. Dari penjelasan yang sudah saya paparkan, pasti teman-teman sudah tahu dong untuk kegunaan atas barang atau jasa. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan mengenai faktor produksi. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, kita harus pahami dulu definisi dari faktor produksi itu sendiri, yang dimana pengertian faktor produksi ialah segala sesuatu yang tersedia di alam atau di masyarakat dan dapat digunakan untuk kegiatan produksi. Adapun faktor produksi dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, tanah. Lahan pertanian dapat dibedakan dengan tanah pertanian. Jika lahan pertanian adalah tanah yang dipersiapkan untuk usaha tani, maka tanah pertanian adalah tanah yang belum tentu diusahakan untuk usaha pertanian. Yang kedua, tenaga kerja. Faktor produksi tenaga kerja adalah setiap usaha yang dikeluarkan sebagian atau seluruh kemampuan jasmani dan rohani yang dimiliki manusia, atau kemampuan fisik ternak dan mesin untuk kegiatan produksi. Faktor produksi yang ketiga, modal, yaitu faktor produksi modal ialah semua jenis barang atau jasa yang bersama-sama dengan faktor produksi lain menghasilkan barang atau jasa dan menunjang kegiatan produksi barang atau jasa. Dan faktor produksi yang terakhir ada keahlian, yang dimana ketersediaan sumber daya alam tidak menjamin bahwa kegiatan produksi dapat berlangsung. Diperlukan faktor produksi keempat yang mengatur penggunaan ketiga faktor produksi tersebut. Faktor produksi keahlian atau kecakapan tata laksana adalah keahlian atau tata laksana yang berperan dalam mengelola faktor produksi tanah, tenaga kerja, dan modal pada kegiatan produksi barang atau jasa. Dari beberapa poin yang sudah saya jelaskan, teman-teman sudah paham dong mengenai teori produksi pertanian. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam fungsi produksi. Nah, untuk selanjutnya kita akan pahami mengenai fungsi produksi,
yang dimana fungsi produksi adalah suatu fungsi yang menggambarkan hubungan fisik atau teknis antara jumlah pengguna input dan jumlah output yang dihasilkan. Secara umum, persamaan matematik untuk sebuah fungsi produksi atau FR adalah Y sama dengan F kali X, di mana Y yaitu hasil produksi atau output, sedangkan X yaitu jumlah faktor produksi atau input yang digunakan. Penjelasan untuk teori produksi pertanian sudah saya jelaskan. Nah, untuk lebih lanjutnya, agar lebih jelas lagi, kita akan mengambil studi kasus mengenai kelapa sawit yang dimana judulnya yaitu analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi kelapa sawit rakyat di desa Tebing Linggahara, Kecamatan Bila Barat, Kabupaten Labuhan Batu, yang dimana jurnal ini dari jurnal ilmiah Magister Agribisnis. Hasil dari penelitian ini sebelumnya harus diuji asumsi klasik dari ujian normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas, model lulus dari uji asumsi klasik atau tidak terdapat masalah asumsi klasik, yang dimana analisis regresi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas, yaitu luas lahan atau X1, bibit atau X2, pupuk atau X3, tenaga kerja atau X4, umur tanaman atau X5, tingkat pendidikan atau X6, dan sumber pendapatan lain di luar usaha tani kelapa sawit atau X7 terhadap variabel terikat yaitu produksi kelapa sawit rakyat atau Y. Berdasarkan hasil penelitian dan dilakukan pembahasan dapat disimpulkan bahwa luas lahan atau X1, bibit atau X2, pupuk atau X3, tenaga kerja atau X4, umur tanaman atau X5, dan tingkat pendidikan atau X6 memberikan pengaruh signifikan terhadap produksi kelapa sawit di desa Tebing Linggahara, Kecamatan Bila Barat, Kabupaten Labuhan Batu. Tingkat pendidikan atau X6 tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap produksi kelapa sawit di desa Tebing Linggahara, Kecamatan Bila Barat, Kabupaten Labuhan Batu. Sumber pendapatan lain di luar usaha tani kelapa sawit atau X7 tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap produksi kelapa sawit di desa Linggahara, Kecamatan Bila Barat, Kabupaten Labuhan Batu. Sekian penjelasan mengenai teori produksi pertanian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.